Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, salah satu keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah hadirnya Al-Quran di tengah-tengah kita sebagai pedoman kehidupan. Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran menjadi mulia karena diturunkan oleh Zat yang Maha Mulia. Diturunkan melalui malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat Allah. Diturunkan kepada hambanya yang paling mulia, Nabiullah Muhammad SAW. Dan diturunkan kepada umat termulia, umat Islam. Maka berbanggalah kita sebagai umat Islam yang telah dianugerahkan Al-Quran ini bukan semata sebagai wahyu Nabi Muhammad SAW, tetapi hadir sebagai pedoman, sebagai petunjuk untuk menerangi kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat sekalian, ada beberapa kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah mengimani Al-Quran ini dengan totalitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan isyarat kepada kita bahwa dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran ini sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Ia akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat puasa la'allakum tattaqun seharusnya menjadikan kita sebagai seorang muslim yang setelah ini, bahkan mulai saat ini, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Bagi kita, perkara iman kepada Al-Quran adalah sesuatu yang telah final keputusannya, yaitu tidak ada keraguan di dalamnya, dan apa yang telah disampaikan Allah di dalamnya harus menjadi keyakinan bagi kita tanpa keraguan sedikit pun. Pun demikian, sahabat sekalian, dalam prosesnya kemudian menggunakan Al-Quran ini sebagai pedoman atau panduan kehidupan, kita tidak mencomot-comot ayat Al-Quran ataupun hanya mengambil sebagiannya saja karena ada kesamaan dengan kepentingan dunia kita, tetapi mengambil seluruh isi Al-Quran ini dengan kemampuan kita. Nah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini dengan totalitas, maka tentu kita sebagai seorang yang beriman, yang mengimani Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mengupayakan agar seluruh aspek dalam kehidupan kita Islamkan. Yang kedua, sahabat sekalian, adalah membacanya. Jadi Al-Quran ini sebagai panduan atau pedoman dalam kehidupan kita, maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk membacanya. Karena tidak mungkin kita akan menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman atau sebagai panduan atau bahkan sebagai raja dalam hidup kita ketika kita tidak pernah membaca ayat-ayatnya, ketika kita tidak pernah menelaah isi-isinya. Bahkan ada kabar gembira bagi kita seorang yang beriman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, kata Nabi, falahu hasanah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu, kata Nabi, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kita bisa hitung kebaikan itu bisa saja berupa
tentramnya kehidupan kita di keluarga, dipertemukan dengan teman-teman yang baik, dilancarkan urusan-urusan kita, apalagi dimudahkan memahami agama Islam, dan seterusnya. Ini baru satu huruf, sahabat sekalian. Kita agak kerepotan menghitung apa-apa saja kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, bagaimana jika kita mampu membaca Al-Quran ini tidak sekedar satu halaman, bahkan bisa menghatamkannya. Terkhusus di bulan suci Ramadan ini, 10 kebaikan itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hadis yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita itu konteksnya secara umum ketika kita membaca Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ada keistimewaan sendiri bagi orang-orang yang ingin melipat gandakan pahalanya, ingin menggandakan amal kebaikannya, ingin lebih memberatkan lagi timbangan kebajikannya. Nah, salah satunya dengan mendawamkan tilawah atau membaca Al-Quran. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, yang ketiga adalah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Satu kisah yang masyhur kita dapatkan, Muhammad Iqbal ketika membaca Al-Quran ditanya oleh ayahnya, "Madza taf'al?" Iqbal mengatakan, kisah ini sering dikutip dalam kitab-kitab yang membahas tentang Al-Quran. Muhammad Iqbal mengatakan bahwa ana aqra'ul Quran, saya membaca Al-Quran. Keesokan harinya ayahnya bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Madza taf'al?" Apa yang kamu kerjakan? Iqbal mengatakan, "Ana aqra'ul Quran." Begitu seterusnya ayahnya mempertanyakan aktivitas Muhammad Iqbal ini. Bukan karena ayahnya tidak mengetahui atau tidak melihat apa yang dikerjakan oleh Iqbal, tetapi ada maksud dari pertanyaan ayahnya kepada Muhammad Iqbal. Seiring berjalannya proses ini, Muhammad Iqbal sebagai seorang pemuda muslim yang tumbuh dengan budaya atau tradisi keilmuan yang kuat, ia kemudian berpikir apa sebenarnya isyarat dari pertanyaan ayahnya yang selama ini terus-menerus ditanyakan kepadanya setiap hari. Kemudian Iqbal memberanikan diri untuk bertanya kepada ayahnya apa maksud pertanyaan ayahnya selama ini. Madza taf'al, padahal ayahnya lihat gitu kan, ayahnya lihat apa yang ia kerjakan. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh ayah dari Muhammad Iqbal ini. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya engkau belum membaca Al-Quran. Karena menurut ayahnya, membaca Al-Quran itu bukan sekedar melafazkan huruf demi hurufnya atau menyambungkan ayat demi ayatnya, tetapi membaca Al-Quran itu lebih kepada penghayatan kita terhadap nilai-nilai Al-Quran, atau penghayatan kita terhadap pesan-pesan Qur'ani yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bahkan yang lebih dahsyat, sahabat sekalian, ayah Iqbal mengatakan bahwa resapi atau maknai Al-Quran ini seakan-akan diturunkan kepadamu. Ini hanya pemaknaan saja gitu kan. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat tentang seruan orang-orang yang beriman, kata ayah Muhammad Iqbal bahwa maknai bahwa ayat itu diturunkan kepadamu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, atau ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, kata ayah Iqbal, pastikan atau maknai bahwa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu adalah dirimu, bukan selain kamu. Nah, kira-kira itu yang perlu kita maknai, sahabat sekalian. Bagaimana dalam keseharian kita tidak saja membaca Al-Quran dengan sekilas, dengan sepintas lalu, tetapi
ada nilai-nilai yang ingin kita cari di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah samudra ilmu pengetahuan atau samudra pedoman bagi kehidupan kita. Sahabat sekalian, masih ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran, dan insya Allah akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.